Oke, baik, kita lanjutkan ya pertemuan kita yang tertunda beberapa kali pertemuan. Hari ini kita akan coba bahas tentang create, update, dan delete data. Tapi sebelum itu kita harus bikin dulu database-nya di ini ya, di komputer kita. Mungkin sebelum bikin bisa share screen ya, yang pakai Windows, karena ini saya kebetulan nggak pakai Windows hari ini. Ini deh, ini. Share screen apaan? Share screen. Ada, kita bikin database-nya lewat Laragon-nya. Yang lain bisa ngikutin aja, yang lain. Oke, buka aplikasi apa ya, Laragon. Ya, Laragon. Ya, start. Mulai semua. Oke. Yang lain bisa ikuti ya. Kemudian masuk ke database. Ya, di sini password usernya root ya, passwordnya kosong tuh, teman-teman bisa lihat. Oke, di apa aja, open aja. Oke. Di sini kita kemarin pernah bikin ya database kampus ya, gitu ya. Iya. Ini yang pernah kita bikin sebelumnya ya. Yang awal pertama. Oke, coba apa buka, dilebarin lagi biar kebaca ininya. Ya, tuh lebarin. Ya, dosen, ya kampus online ya nama database-nya ya. Oke. Oh, berarti udah pernah bikin ya, jadi kita nggak bikin lagi di sini. Oke, kita lanjutin. Kalau udah bikin berarti semuanya udah bikin ya, udah pernah bikin. Oke, baik. Oke, close share screen-nya. Udah pernah bikin, namanya kampus online ya database-nya ya. Baik, berarti saya belum bikin di sini ya. Saya coba bikin dulu kampus online. Kampus online. Ini punya saya ya. Nggak ada hide SQL kayak yang di Windows ini. Saya bikin kampus online. Kalian nggak perlu bikin karena udah pernah ada kampus online. Gini ya tulisannya. Oke, kampus online. Oke, sampai sini kalau udah biarin aja. Kalau tadi saya lihat kayak gini udah ada tabelnya ya. Berarti kita sekarang nggak usah bikin tabel dulu apa-apa. Kalau udah ada juga nggak apa-apa. Kalau udah ada tabel-tabelnya juga nggak apa-apa. Kita akan coba bikin ini projectnya ya. Project kemarin terakhir kita buat project Laravel. Kita akan coba bikin database-nya nggak dari manual kayak kemarin. Kemarin kan kita bikinnya apa tuh, create table gitu kan. Nah, tapi kita sekarang nggak bikin kayak manual gitu ya. Kita akan bikin melalui migration yang disediakan oleh Laravel. Jadi untuk itu kita akan coba bikin ya common-nya. Bagaimana cara bikin migration atau table dengan Laravel. Oke, kita cukup ketik PHP Artisan make
migration. Ya, migration. Create, kita pakai bahasa Inggris saja ya, student table. Nah, ini kayak gini. PHP Artisan make migration nih bikin table ya sebenarnya. Nama tabelnya itu create, nama tabelnya itu student table. Ya oke. Tapi kalau cara ini kita hanya bikin migration aja ya, kita nggak bikin model ya, kita bikin model lah sekalian ya. Kita akan coba bikin modelnya, model datanya student. Terus ini kita tambahin min m ya, migration. Jadi otomatis kita bikin model student, terus migrationnya juga akan dibikin ya, ada min m. Tapi kalau nggak ada min m, dia akan bikin modelnya aja. Karena di Laravel itu kita disediakan kemudahan ya, karena setiap kita bikin table itu kita pasti akan butuh model, jadi kita bisa dengan cara ini atau dengan cara pertama tadi. Oke, kita sekarang bikinnya pakai model langsung ya. Kita enter PHP Artisan. Nah, ini otomatis kebikin modelsnya di dalam folder app model students.php ya. Terus di migration juga akan dibikin otomatis nih migrationnya. Create students table. Sama aja ya kayak tadi kita mau ketik. Ini dia. Student table 1. Dia ada 2 file yang dibikin ya. Student table yang ini. Terus satu lagi model ada di apps model student. Ini di sini. Ada dua file yang dibikin dengan common tadi. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau pakai cara ini, kita bisa pakai cara yang pertama tadi ya, create migration-nya aja. Migration, misalkan create teacher ya, table. Ini bisa juga kayak gini. Tapi dia akan bikin migration teacher-nya aja kayak gini. Tapi kita nggak butuh, jadi kita hapus saja. Ini ada contoh aja. Oke, kita tadi bikin models yang ada di sini dan juga migration ini. Gimana caranya bikin table ya? Sesuai dengan yang kemarin, table students itu kita akan coba contohkan ya. Kita akan contohkan beberapa column di students. Oh, di Laravel ini otomatis ya. Ini ada table ID, ini nggak usah diganggu, nggak apa-apa. Terus kita bikin column selanjutnya. Column selanjutnya misal name ya. Name itu kita bisa pakai string datanya. Terus kita bikin di sini name. Seperti itu. Terus misalkan kita akan bikin selain nama, kita bisa bikin usia ya, misalkan age. Usia bisa number. Kalau di Laravel bisa kita tulis integer. Supaya dia number. Tapi usia nggak mungkin ya, karena biasanya pasti akan ngisi di sini tanggal lahir gitu ya. Jadi kita akan coba ganti aja jadi phone number. Phone aja. Nomor handphone lah maksudnya. Nomor handphone ini walaupun dia number tapi juga boleh string ya. Karena mungkin nanti kita pengen nyimpen pakai nomor handphone yang 08, misalnya 0811 strip gitu ya, boleh gitu. Jadi kita pakai string aja. Terus satu lagi kita akan gunakan di sini gender. Sesuai dengan yang kita belajar kemarin, gender itu kita bisa pakai enum ya. Enum, tipe data yang hanya ada yang udah kita tentukan opsinya. Kalau di sini misalkan kalau gender itu bisa laki-laki, bisa perempuan. LP. Gitu. Kita akan coba satu lagi fill apa ya yang integer ya, yang integer apa kira-kira integer. Yang number misalkan apa ya? Apa ya? Contoh yang number apa kira-kira tipe data dari mahasiswa lah ya, misalkan yang number apa? Name. Ya boleh name boleh. Jadi name, phone number, gender gitu.
Karena di mahasiswa sebenarnya di sini udah ada apa ya, udah ada unik. Tapi di name ini karena setiap mahasiswa itu name-nya beda-beda, kita bisa tambahin di sini unik. Nah, nih. Jadi nanti kalau ada name-nya yang double, dia akan apa ya? Akan nolak kayak gitu, akan nolak. Oke, jadi kita punya 4 komponen yang baru ya di sini. Ada yang baru ini. Oke, kita punya 4 komponen. Jadi kalau di Laravel, kalau di kemarin kan kita bikin satu-satu tuh, itu akan sangat ribet sekali. Tapi kalau di Laravel ini udah sediain, kita bikin kayak gini aja, nanti dia akan bikinin di table yang ada di database kampus online ini. Oke, kita akan coba. Syaratnya adalah kita harus setting dulu. Setelah kita ini siap, kita setting di sini ada environment, gitu ya, ada environment. Yang perlu kita setting tuh di sini aja nih ya, di database username sama password. Database-nya kita samakan. Tadi namanya adalah kampus online. Kampus online. Nah, kalau di kalian berarti cukup ini aja karena username-nya pasti di Laragon itu root gitu ya. Tapi kalau di saya kebetulan saya udah setting password ya. Jadi kebetulan saya passwordnya root 12345. Kayaknya di punya kalian nggak perlu diisi ya, nolkan aja passwordnya. Oke, sampai sini di environment-nya ini udah selesai. Udah tutup aja, close. Maka kalau kita udah bikin table kayak gini, kita bisa migrasikan table student ini ke dalam database. Caranya tinggal jalanin PHP artisan migrate. Enter. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, dia nge-create table user, password, reset password, job file, kalau ada pekerjaan yang valid, dia akan dicatat di sini, terus personal access token juga. Ini kita abaikan table yang ini, biarin aja, terserah dia. Karena kita belum gunakan. Sedangkan yang kita gunakan adalah yang terakhir ini, students table, yang mau kita olah. Alright, sampai sini udah pastikan berhasil ya. Oke, di sini tadi kan kita, kalau di sini katanya udah sukses nih ya, running migration sukses semua nih. Dengan waktu ada yang 100 milisecond, ada banyak waktu ya di sini. Kalau kita refresh database kita yang tadi ada, maka kita udah punya nih. Students-nya udah otomatis ada. Tuh, udah ada. Kita bisa lihat di sini yang tadi udah kita bikin. Ada name, font, gender. Name-nya integer. Sedangkan length-nya ini kita nggak atur ya, secara default kalau dia string atau varchar, maka dia 255, maximum size of the varchar ini. Sedangkan enum dia udah ditentuin laki-laki dan perempuan, L sama P gitu. Nah, ini otomatis, jadi kita nggak perlu bikin table di sini. Repot ya kalau kita bikin create table di sini ya satu gitu. Karena kita akan setting-setting ini akan repot. Jadi Laravel udah nyediain sedemikian rupa untuk bikin table secara automatically. Oke, selesai. Nah, saatnya kita mengatur di model tadi. Ini dia modelnya. Di model tadi, ini kita mesti samain kolom-kolomnya yang ada di table yang udah kita bikin. Bagaimana caranya? Kita copy aja yang ini, kita butuhkan label-nya apa aja, file yang available yang available ya. Label. Ini kita bikin aja name ya, ada name, ada font. Nah, kita duplikat lagi di sini gender. Alright. Jadi model ini secara basic adalah isi dari kolom ya. Secara basic ini model adalah fill. Model is fill on table. Ya, secara basic model itu fill ya. Fill dari table ini. Jadi kalau di sini ada banyak datanya, ada 20, 30, maka isi modelnya sama. Oke. Ini akan mempermudah kerja kita nanti dalam menggunakan aplikasi framework Laravel ini. Oke, sampai sini untuk model udah selesai. Kita akan balik ke controller.
bagaimana cara mendistribusikan data-data yang ada di sini ya. Dalam hal ini kita akan create data, update data, delete data, dan lain-lain. Oke, balik lagi di pertemuan sebelumnya kita udah bikin ya kayak controllernya di sini. Student controller, ada index untuk membaca data, ada store untuk create data, ada update untuk update data. Gitu. Nah, ini kayaknya kita ada yang lupa ya. Kalau read ini sebenarnya read all gitu ya. Kalau student ini, tapi ada satu lagi yang ketinggalan. Tipenya get, tapi pakai ID. Itu sama dengan read juga, tapi dia one, read one ya. Atau kita bisa sebutkan di sini find one. Dia nyari satu. Ini read juga. Jadi read itu ada dua ya. Di pertama read, saya naikin aja ini biar jelas. Oh nggak usah ya, kayak gini aja. Ini read, tapi read all nih untuk lihat semua data mahasiswa. Tapi kalau yang ini read ini dia lihat data tapi satu aja gitu, yang ID-nya nanti kita akan sebutin. Oke, kalau ini udah kita bikin kemarin, maka kita akan langsung aja ke yang pertama, fokus satu persatu ya. Kita akan fokus ke yang ini, read all di student ini. Oke, kita buka student controller, ini dia. Yang kalau kita bisa lihat di sini kan read all yang student ya. Itu di sini dia menggunakan kelas namanya index. Nah, maka kita akan bekerja pada kelas yang namanya index di sini di student controllernya. Nah, kita akan kerja di sini. Ya, kita akan buat di sini read all, baca semua. Untuk mastiin dulu kita bisa return dengan angka 1 gitu ya. Benar apa enggak? Kalau dia udah 1 berarti udah benar gitu. Kita balik ke API service yang belum kita buat kemarin. Nah, kita akan buat. Oke. Kita akan buat API service-nya ini sebenarnya sama aja ya kayak yang kita bikin sebelumnya. Nah, saya bikin folder dulu students. Ntar dalam student ini saya copy aja ini biar saya nggak perlu ngopi-ngopi yang atas ini, saya duplikat aja ini. Nah, terus ya kita bikin di sini find all. Karena kita akan cari semua. Saya drag ke table students biar dia masuk. Nah, oke. Find all. Student ini saya taruh bawah aja ya. Oke, kayak gini aja. Ya. Di dalam student ini ada satu API, find yang udah kita bikin di sini find all. Find all atau cari semua. Ya. Ya rename deh ya. Rename pakai huruf kecil aja pertamanya. Find all. Oke. Find all berarti di sini tentu ya bukan PHP condition ya tentunya, tapi berarti student sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya. Yang kita bikin sebelumnya adalah di students kata kuncinya. Berarti di sini kita juga akan pilih students. APA students. Oke. Kalau kita send ya karena tipenya get, jadi ini jangan diganti karena ini kita get sama dengan fungsi yang di sini get. Oke, kita send. Kok mati? Ini katanya servernya nggak ada gitu ya. Tidak ditemukan server. Oke, kita salah. Kita belum jalankan aplikasinya. Jalankan aplikasinya pakai PHP Artisan Serve. Alright, kita tutup aja. Kita jalanin lagi. Send. Oke, nge-return 1. Berarti ini udah on point ya. Udah ada di sini. 1. Coba kita mastiin 2. Kita letakkan. 2. Oke, udah on point. Sekarang tugasnya dia akan nge-return harusnya karena dia read all, dia harus nge-return semua data yang ada di student ini. Nah, ini datanya masih kosong gitu ya. Oke, gimana caranya? Cukup mudah ya. Kita bikin aja sini string data. Data sama dengan student. Ini akan manggil model yang tadi kita bikin. Kita enter aja students. Terus kita bisa bikin di sini get. Oke, terus kita bikin di sini datanya. Ini sederhananya seperti ini ya. Kalau kita bisa cek sekarang, kosong, nggak ada data. Karena memang tabel di sini nggak ada data. Gitu. Coba kita tambahin datanya, manual ya. Kita tambahin datanya manual.
Name-nya 123. Oke. Name-nya Budi misalkan. Edit row dulu. Number 0811. Oke. Gendernya tentu misal L gitu ya. L. Oke. Oke, kita save. Ini udah ke save ya. Oke. Students get. Kita panggil lagi di sini di find all. APA students. Alright, udah dapat datanya. Oke, sampai sini sebenarnya kita udah selesai. Di sini kita udah selesai. Jika perlu kita edit lagi Budi Satria misalkan namanya. Oke, kita save. Ini tidak ada perubahan. Di sini kita cek. Nah, name-nya Budi Satria. Oke, sudah sesuai. Berarti untuk APA yang pertama udah selesai ya. Yang all ini udah oke. Oke, sekarang kita masuk ke API yang kedua. Kita naikkan. Nah, kita akan masuk IPA create atau membuat data. Kalau tadi kita bikinnya manual dari user interface dari MySQL kayak gini, kita kan nggak perlu bikin-bikin yang lain, maka kita perlu sekarang yang kedua, nggak dari situ lagi gitu, nggak dari sini lagi. Kita bisa create langsung dari aplikasi klien aplikasi kita. Di sini kita pakai Insomnia ya. Oke, kita duplikat aja biar gampang. Oke, find all itu sama dengan store lah ya, store data. Oke, ingat di find all ini, di create ini, key-nya adalah store, berarti dia akan bekerja di sini. Oke, kita coba return dengan kata-kata oke. Harusnya di sini dia bekerja, karena kuncinya store sama dengan store ini, dan tipenya itu adalah post. Kita coba cek di APA. Maka di store ini kita ganti tipenya dengan post. Ini kita kirim. Apakah dia return oke? Kalau dia return oke, maka sudah on point. Sudah ada di poinnya. Oke, kita lanjutin untuk create data. Oke, di sini kita harus create data. Untuk store ini sendiri, dia butuh apa ya? Butuh request ya, untuk mengambil data yang nanti akan kita kirim. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari. Request. Karena kita akan kirim data di sini. Kita akan kirim data dalam bentuk JSON. Oke, apa aja data yang akan dikirim? Tentu sama datanya dengan ini ya. Oke, saya copy aja nih di store. Nggak kayak gini dong. Kayak gini. Ini kita rubah lah, jadi 1, 2, 4. Ini. Oke, kita pastiin data ini udah terkirim ya. Coba kita cek. Kita pastiin nge-returnnya semua request. Request all. Ini belum nyimpen. Kita masih ngecek. Kalau kita kirim, tuh dia mengirim data yang sama. Kalau kita buat di sini data Anggara, jadi data Anggara. Coba kita find all lagi. Ya tentu belum ada ya, karena kita belum simpan. Masih cuma 1. Gitu. Nah, disinilah kita menyimpan data. Menyimpan datanya cukup gampang. Jadi kita buat aja di sini data lagi sama dengan student create string request all. Karena kebetulan datanya sama, jadi kita request all aja. Nggak ada logic ya kalau request all ini. Request all. Kayak gini, segampang ini gitu ya. Padahal kalau kita ingat pertemuan pertama, untuk menyimpan ini kan harusnya panjang scriptnya. Insert into tabel apa gitu ya. Tapi dengan Laravel cukup kayak gini aja. Oke, kita akan coba cek simpan ini.
Tek. Lihat di sini, kalian bisa lihat di sini responnya 201. 201 berarti dia sukses and create a new resource gitu ya. Nih. Dan di Laravel akan otomatis mencatat kapan dia diupdate dan kapan dia di-create data. Nah, kalau kita lihat di find all, kita balik lagi ke API yang pertama, kita get sekarang udah ada 2 data. Bedanya yang dibikin melalui Laravel itu udah ada otomatis created add sama updated add. Sedangkan yang kita create manual tadi nggak ada. Kosong. 0 ya. Karena manual, makanya tidak disarankan kita nge-create manual ya. Di Budi Satria ini tadi cara yang pertama. Oke, sampai di sini sudah paham lah ya. Karena ini easy lah ya masih ya. Oke, berarti yang ini udah oke, yang create data udah. Kita lanjutin ke yang read one. Baca tapi cuma 1. Baca cuma 1, tipenya tetap get, tapi dia butuh ID. Ya. Ininya nggak boleh update dong, ininya harusnya show aja ya, show tampilin. Oke, berarti kita perlu bikin public function yang namanya show di sini. Ini kita duplikat aja, ini kita show. Di sini tidak ada request karena yang ada ID-nya doang gitu ya. Maka di sini kita bisa pakai untuk ngecek, kita coba return string ID yang dikirim. Ya, ID yang dikirim di sini kita cek. Oke, balik lagi kita ke sini, kita bikin API-nya. Kita duplikat aja. Duplikat. Nah, ini kita ganti show. Oke. Kalau kita tahu tadi show yang ini untuk read one dia baca tapi 1, di sini dia pakai tipenya get. Jadi otomatis ini kita akan bikin get. Dan tidak ada body yang dikirim ya, tidak ada apa-apa yang dikirim. Nobody. Oke, kita akan coba kasih ID sekarang aja ya, 1, 2, 3, 2 ya, gitu. Sekarang aja. Nah, dia akan nge-return ini ya. Jadi yang ini ID apa yang mau kita tulis di sini akan dikembalikan. Kalau yang ini dia balik ke awal. Jadi ID ini kita idealnya akan menulis ini, yang ID ini ya. Kita mau lihat siapa find one itu, mencari 1 orang. ID 1 atau ID 2. Gitu. Kalau misalkan yang ini ya, kita akan coba ambil yang 1 gitu. Berarti di sini show-nya harusnya ada angka 1. Gitu. Kita mau cek siapa sih yang punya ID 1. Oke, kita lanjutin ke sini. Bagaimana caranya? Kita cukup di sini ya string data sama dengan student find ID. Automatically di sini kita return data. Coba kita cek ya. Oh, ini dia dapat si Budi Satria. Lalu kita minta 1. Coba kalau kita tulis 2 di sini, ID nomor 2. Si Budi Anggara. ID 3 belum ada, kosong gitu. Jadi bedanya find one sama find all. Kalau find all itu nggak pakai ID, dia akan dapat semua data yang ada di database. Tapi kalau find one atau show ini ya, dia akan ambil satu-satu. Sehingga yang dikirim datanya adalah objek ya, bukan array kayak yang di find all. Find all ini array. Ingat bedanya array diakhiri dan diawali dengan kurung curl. Boleh sih apa aja. Tergantung kita ini kan namanya aja. Ini kalau kita ikutin nama ini berarti ini indeks kan ya. Kita ikutin nama yang ini. Fungsi-fungsi ini biar gampang identify. Index, store, show. Ya, index, store, show. Nah, ini lebih bagus.
Ini bebas nih ya, bikin Ismail juga boleh gitu. Tapi kan nanti kita bingung gitu, yang mana ini. Ini kan hanya nama aja. Oke, 3 udah selesai ya. Kita akan coba 2 lagi. Yang keempat ini adalah update. Nah, update. Kita akan coba cek dulu API-nya, update. Nah, ini dia udah ada update. Kita coba return dulu ini untuk update. Ini untuk update. Update. Tes dulu ya, kita bikin API-nya. Update itu kalau kita bisa lihat di sini tipenya put, dia butuh ID. Berarti kita duplikat aja yang show ini jadi update. Dia butuh ID kan? Tapi tipenya yang bukan diganti, bukan get, tapi dia tadi put. Oke, kita kirim. Oh, ini untuk update. Berarti udah on point ya API-nya. Udah on point ke kelas yang ini. Nah, nggak kemana-mana dia. Oke, update ini karena kita mau update data, jadi dia butuh body. Ya, dia butuh body-nya JSON juga. Misalkan kalau kita lihat di sini, kita ambil komen ini ya. Komen. Kita misalkan mau ganti. Tadi ID 1 siapa? ID 1 Budi Satria ya. Ini 1 ID Budi Satria. Kita pengen Budi Satria ini ditambah depannya jadi MCOM misalkan. Pakai gelar gitu ya, atau SCOM gitu. Berarti kita butuh di sini Budi nomor 1. Kita copy ya dulu lah biar gampang ya. Karena ini datanya si Budi gitu kan. Update, kita copy aja ini Budi. Nah ini ya Budi 1 kan tadi kan. Ya, kita copy name ya, salah. Kita copy name, font sama gender. Nah, si Budi tadi kan 123 name-nya gitu kan. Kita mau ganti si Budi ini jadi MCOM gitu ya. Maka caranya seperti ini ya. Yang lain biarin aja. Kita mesti nyertain 1 ini karena si 1 ini punya si Budi tadi. Oke, kita kirim. Tentu masih belum berubah ya karena kita belum menjalankan fungsi update-nya. Oke, di update ini kita butuh karena di sini ada mengirim data, maka kita butuh request lagi. Jadi kita minta request ini, kita paste di sini, kita pisahin dengan koma. Kita buktikan kalau kita cek request, semua request all, dia akan ngirim ini ya. Sesuai dengan yang tadi kita bikin. Tapi ini belum kesimpan ya. Kita harus jalanin fungsi simpannya dulu. Oke, caranya cukup gampang juga ya. Tinggal student lagi. Student, salah. Oh, ya betul student. Di sini kita pakai find lagi. Kita cari dulu ya. Ada nggak sih yang student ID-nya? Nah, kita sama ya, kita copy yang ini ya sebenarnya, sama dengan show gitu sama kan. Itu kita cek dulu ya. Oh, datanya ada. Berarti sekarang kita harus update. Nah, update-nya cukup gampang ya. Tinggal data update. Link request all aja untuk sementara. Oke, udah cukup. Kayak gini doang. Maka kita kirim update. Responnya 200. Lihat kan, update ad-nya terisi sesuai dengan jam hari ini. Ini tanggal 22. Oh ya, ini bukan Indonesian time. Harusnya, oh ya 22 September. Jamnya jam. Ini time zone-nya yang mungkin sama. Tapi biar abaikan aja. Karena ini lokal, data di komputer ya. Data di server komputer.
bisa beda. Oke, nama si Budi udah subjeknya udah ada SCOM-nya. Coba kita balik lagi ke API yang pertama, yang index. Kita kirim. Nah, tuh udah berubah namanya. Berarti udah fungsi yang keempat ini udah berhasil. Kalau misalkan kita ganti lagi jadi mcom, kita kirim. Ini udah mcom. Kita coba cek manual datanya di database. Kita refresh. Nah, tuh udah ada. Budi Satria mcom, Budi Anggara. Ada 2 data. Oke, sampai sini udah selesai. Kita bikin 4 API yang ini. Sekarang kita tinggal API yang terakhir, yakni URL API-nya sama aja, ya. Bedanya di methodnya aja, ya. Untuk find one, untuk update, untuk student delete, dia butuh ID. ID berapa sih yang mau ditampilin satu? ID mana sih yang mau diedit? ID mana sih yang mau di delete? So, langsung aja kita akan coba cek dulu datanya di sini. Return delete ya. Kita cek dulu. Memastikan API kita on point ke sini ya, nggak kemana-mana, karena kalau salah bisa rusak datanya. Oke, kita duplikat aja ini. Duplikat. Kita buat ini delete. Dan metodenya jangan lupa kita ganti ke delete. Dan kita nggak perlu bodinya ya. Jadi kosong aja seperti ini. Kita coba cek. Oke, delete ya. Berarti ke sini. Untuk delete sendiri API-nya sama dengan update hampir ya. Cuman bedanya di sini update-nya ganti dengan delete. Itu doang. Kita coba jalanin. Responnya 200. Apakah sudah berhasil ke delete? Kita coba cek aja database di sini. Nah, itu tinggal 1. Kalau kita find all, balik ke API yang pertama, yang index ini, maka datanya juga cuma 1. Berarti datanya udah berhasil di delete. Kalau kita delete lagi, dia nggak ada ya. Datanya nggak ada. Pasti error dia. Tuh. Internal server error. Kenapa? Karena memang nggak ada yang mau di delete. Makanya nanti kita bisa bikin validasi gitu ya. Misalkan validasinya if string, jika tidak ada string data ya, tanda seru itu berarti tidak gitu ya, maka return misalkan data not found, contoh ya. Kita bisa bikin validasi seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita coba cek. Tadi yang 1 kan udah ke delete. Nah, kita delete lagi. Nah, itu data not found. Yang 1 itu udah nggak ada, udah ke delete. Kalau kita delete yang nomor 2. Oke, 200. Maka yang kedua juga udah hilang. Maka sekarang kalau kita balik ke API yang pertama, datanya udah nggak ada harusnya. Nah, kosong. Karena udah kita hapus. Gitu kan. Belum hapus. Bagaimana ngisi data? Kita ke store lagi atau create tadi. Kita simpan lagi. 201 kan? Create. Maka kalau kita cek database-nya, udah ada 1. Kalau kita cek lagi find all, tentu yang tadi kosong, sekarang udah ada 1. Oke, jadi di sini sebenarnya kita udah sambil belajar gimana respon-respon yang ada dari server ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar juga, bisa buka sendiri ya. Di sini cek aja HTTP respon code. Di HTTP respon code ini hanya ada 1 aturan main dan ini berlaku seluruh dunia. Nah, jadi respon code itu udah dibagi-bagi sama, pokoknya semua server akan sama, semua server dunia itu akan sama ya. Jadi ada 5 pembagian ya, 1 sampai 199 ini untuk information response, 200 sampai 299 ini untuk successful response ya, direction, client error dan server error. Nah, ini udah pasti gitu. Makanya kalau tadi kita bisa lihat, misalkan di validasi ini kita komen ya, kita nggak ada. Terus kita coba delete lagi.
student 2 ini, padahal student 2 udah nggak ada. Kalian lihat kan di sini ada respon 500. Dan respon 500 itu masuk ke bagian ini, server error respon 500 sampai 599. Ini bisa kita cek ya. Nih, 500 internal server error gitu ya. Ada juga nanti 501 not implemented gitu ya. 502 bad gateway. Itu nanti akan ada. Begitu juga kalau seandainya tadi kita indeks ya. Untuk yang indeks ini find all berarti di sini kita temukan di sini ada respon 200. Respon 200 itu ada di sini juga tadi. Respon 200 ini dari 200 sampai 299 kalau kita klik ini. Nah, 200 itu responnya oke, berarti sukses gitu ya. 201 itu created gitu, create berarti kita telah membuat sebuah data ke dalam server. Nah, itu respon 201. Ini tadi respon yang di store-nya. Store. Ini kalau disimpan sukses apa enggak nih kira-kira? Responnya berapa nih sekarang kalau ini dijalanin? 201. Yang lain? Berapa kalau ini dijalankan? Ngantuk semuanya. Lagi mikir kan nih Bang. Berapa Diana? Daru berapa? Yuni? 201 Pak. 201. Ya, 201. Yakin? 201. Bentar. Kalau salah kalian post up ya, 3 kali ya. ID-nya mungkin error nih, Pak. Enggak lah. 201 lah. Iya, Pak. 201 lah nih. Yakin? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik. Sudah aku duga. 900. Post up Daru, Mail. Primarinya sama. Primarinya sama ya? Ya itu dia. Tadi waktu bikin migration di sini kamu ingat nggak nih? Kita bikin unique. Oh, unique ya. Yang artinya apa? Nggak boleh ada. Ya iya. Jadi ya kan saya bilang ini kalau saya kirim berhasil nggak? Kan barusan tadi ngirim pertama berhasil. Saya kirim lagi berhasil nggak? Gitu kan. Itu aja. Ini jebakan ya. Jadi name-nya kan tadi udah kita nggak boleh sama. Jadi kalau ini dibikin 5, baru dia akan respons 200 gitu ya. 201. Nah, salah pula kamu udah. Kok 201? Ya kan dia create data. Oh iya. Nih, 201 create data. Tuh, 105 tadi name-nya belum ada. Gitu. Jadi kita bisa from file 500 itu ya berarti udah error lah ya, servernya error. Dan juga masih banyak ya ini ya. Ini kita nggak mungkin pelajari ke semuanya. Kita akan pelajari sambil jalan gitu ya. Nah, makanya kalau ditanya responnya berapa sebuah aplikasi, ya kita bisa cek gitu ya. Ada error berarti di situ. Tanya cek dulu responnya. Oke, mungkin malam ini cukup ya, sampai di sini aja. Besok kayaknya kita akan coba belajar tentang validasi. Ya. Validasi supaya kita menghindari server 500 itu tadi. Karena di aplikasi kita itu nggak boleh ya, server 500 itu nggak boleh. Ya, kayak gini server 500 kan, internal error 500 ini nggak boleh. Karena kalau ada error 500, nah itu aplikasinya akan gampang banget dihack gitu ya. Akan ketahuan selah-selahnya. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin menghindari error server 500 ini. Gitu. Kalau kayak delete tadi kan sebelum kita buat validasi itu akan ada error gitu ya. Maka itu nggak boleh. Oke, ini pertemuan kita belajar validasi. Ada pertanyaan? 5 menit lagi. Pak, kodenya nggak ada di GitHub, Pak? Nggak ada. Belum sempat. Ini direkam nggak, Il? Nanti upload aja ya, karena si Lia kayaknya nggak datang ya. Sama izin ya. Ya, aman. Nanti kalau ada sulit-sulit
sulit kita upload di GitHub. Ini kan masih easy gitu ya. Paham. I see, saya tahu. Ini saya copy aja lah ya. Daru, kamu minggu masih di Dumai kan, Daru? Masih, Pak. Kita ngopi lah nanti hari Minggu ya. Siap, Pak. Kamu suruh ke rumah, tak ada ke rumah. Pak Sani sore sibuk dak? Kamu WA aja ya dulu ya. Iya, Pak. Kalau besok sih ada acara sore. Nggak bisa. Mungkin hari Ahad sore mungkin nanti. Tuh. Iya, Pak. Kamu sih kalau bisa nanti sambil belajar front end web lah si Riak itu kan. Dia bisa bantu kita karena yang mobile ini masih jarang ada ini sih. Jarang ada project kan. Belum ada sekarang, belum ada update. Yang koperasi pun kayaknya bisa diakalin dari back end gitu kan. Nggak ada update ke sana. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kayaknya memang ada tugas ini bagusnya ya. Ada tugas. Nanti kalian tugasnya upload ke GitHub masing-masing ya. Ini udah saya screenshot tadi di grup ya. Easy lah, ini masih simple banget, simple banget. Oke, tugasnya adalah buat tabel features. Cara bikinnya nanti migrasinya pakai ini ya, PHP Artisan, biar langsung kebikin ya, controller, make, model, feature, ini migration controller resource. Nah nih, MCR bikinnya kayak yang ini. Nah, supaya nanti migrationnya otomatis kebikin yang ini, migration yang ini, migration M, kemudian C-nya itu controller, maka nanti controllernya akan automatically kebikin features controllers, terus R-nya ini resource. Oke, saya bikinin deh ya contohnya biar nanti kalian bikin sendiri. Saya copy ini ya, PHP Artisan next model features. Kalau feature-nya sama dengan dosen lah ya. Ini di enter aja, enter. Oke, dia akan bikin otomatis 3 file sekaligus. Features, model teachers.php, berarti itu ada di models. Nah ini features ya, sama dengan student tadi, tapi yang student kita udah tambahin file-nya kan. Kemudian file kedua migrations, yang ini migration berarti yang ini features, cuman ada ID sama timestamp ini yang tadi jadi created add sama updated add gitu ya. Jadi satu ini bisa jadi 2 file. Nah tadi kan sebenarnya kita nggak ada bikin ini kan, created add sama updated add itu nggak ada kita bikin, tapi itu udah disediain Laravel kalau kita menyertakan timestamp di sini. Terus yang terakhir adalah teacher controller. Nih, teacher controller di sini udah dibikinin sama dia, indexnya dibikin, kita bikin manual kan, read-nya udah dibikin sama dia, store-nya udah dibikin otomatis gitu ya. Show teachers-nya ini udah dibikin juga otomatis sama dia sampai ke delete. Gitu. Ini bedanya di sini kan tadi yang update ID kan, di sini dia langsung teachers, nggak masalah, sama aja. Jadi kalau langsung teachers dia otomatis udah find one nih, tinggal langsung delete aja nih. Kayak yang show nih kan. Edit ini untuk ini ya. Sebenarnya kan kalau Laravel ini dia kebetulan kita kan belajar API-nya kan. Gitu. Kalau kita nggak belajar API, kita belajar pakai Laravelnya pure, itu ada form khusus untuk edit gitu. Jadi untuk edit itu dia sebenarnya hampir sama dengan show atau find one, tapi bedanya nanti untuk nampilin form dia pakai root ini, untuk nampilin form edit gitu. Itu bedanya.
Dan kalau kita menggunakan API service kayak gini, maka edit ini nggak bakal kita pakai, nggak pernah kita pakai. Kita hanya pakai yang lain, gitu ya. Edit nggak bisa. Bahkan create ini juga nggak pernah kita pakai. Ya. Create ini nggak pernah kita pakai, edit ini nggak kita pakai. Karena apa? Di API itu nggak ada form ya, nggak ada form. Kalau kita gunakan Laravel-nya benar, maka kita perlu form. Form untuk create, form untuk edit. Nah, inilah routernya. Rootnya. Jadi di API service itu kita nggak ada yang kita ada hanya index, store, show, update, sama destroy. Sedangkan tadi yang edit sama create nggak ada, gitu. Tapi ini emang dibikin sama Laravel langsung, automatically kan. Nah, automatically. Jadi yang perlu kalian isi nanti table teacher ini bebas ya, filenya apa aja terserah. Ya. Tabel guru itu apa, ada nama, alamat, ya, apa gitu terserah. Nah, pastikan ininya bisa jalan gitu. Students-nya bisa, berarti nanti kalian duplikat aja ini, duplikat gitu kan. Jadi teachers. Oke, Kolomnya apa aja, Pak? Apa? Kolomnya. Bebas ya. Bebas. Ininya ganti dengan teacher. Kalau kita kan, masih not found kan? Not found 404 not found. Karena memang routernya belum kita bikin. Routernya di sini belum ada kita bikin. Alright, itu aja cukup. Kita cukupkan dengan hamdalah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.